Saudara-saudari sekalian, kita mendengar kisah Yesus yang berada di padang gurun selama 40 hari lalu kemudian dicobai iblis. Kita akan merenungkan tentang kisah Yesus yang berada di padang gurun selama 40 hari dan kemudian dicobai iblis. Secara garis besar ada 3 hal pokok yang ditawarkan setan kepada Yesus dalam kisah godaan di padang gurun, yaitu harta, gengsi, dan kuasa. Yang pertama, harta. Yesus waktu itu sedang lapar karena berpuasa 40 hari. Dalam situasi lapar itu, sebagaimana manusia biasa, Yesus membutuhkan makanan. Dia membutuhkan roti. Setan mengajak Yesus untuk mau membuat mujizat bagi dirinya sendiri, yaitu membuat roti dari batu. Setan menawarkan agar Yesus mencari makanan, harta, ataupun keperluan hidup dengan cara yang gampang, yaitu tanpa bekerja. Padahal Allah dalam kitab Kejadian menjadikan manusia agar mereka bekerja dan mengolah alam ini. Saudara-saudari terkasih, mencari harta kekayaan dengan cara yang gampang atau bahkan tanpa usaha yang jujur dan halal menjadi godaan bagi hampir semua manusia. Harta memang dibutuhkan oleh kita agar kita dapat meneruskan dan memajukan kehidupan. Namun, harta itu harus kita cari dengan usaha kita yang keras, dengan usaha yang halal dan jujur, dengan bekerja selayaknya. Kadang kita pun digoda untuk mencari harta ini seenaknya, dengan korupsi, dengan menipu, dengan tindakan yang tidak jujur. Kalau dapat, tanpa bekerja kita dapat uang. Tidak jarang kita mudah ikut-ikutan undian ataupun main nasib saja ataupun judi tanpa usaha. Godaan harta juga dapat terjadi bila kita akhirnya hanya lebih mementingkan harta daripada Allah sendiri. Kalau dalam hidup kita seluruh waktu dan seluruh pikiran serta hati kita hanya untuk mencari uang dan harta, maka tidak ada tempat lagi bagi Tuhan dan sesama. Kalau kita menjadi gila harta, maka segala-galanya dikalahkan harta. Lihat saja cukup banyak keluarga yang karena orang tuanya selalu mencari uang, mereka lupa menyediakan waktu bagi anak-anaknya, sehingga kasih tidak mereka alami. Akhirnya keluarga menjadi rusak tanpa cinta. Kesibukan mencari harta yang tidak seimbang akan merugikan banyak hal, baik kasih, persahabatan, keluarga, bahkan kesehatan orang itu sendiri. Santo Ignatius Loyola menasihatkan dalam latihan rohani bahwa harta adalah hanya sarana untuk hidup dan bukan hidup untuk harta. Harta boleh digunakan sejauh membantu tujuan hidup, yaitu mengabdi dan memuji Tuhan. Orang Jawa mengatakan tepo seliro dalam mencari kekayaan. Jawaban Yesus terhadap godaan setan sangat jelas, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Yesus tidak mau membuat mujizat dari dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Yesus ingin bekerja keras untuk mencari nafkahnya. Yesus hanya mau bergantung kepada Allah Bapa, bukan kepada harta duniawi. Sebuah contoh, sebut saja nama Ibu Miki. Senang melihat mobil temannya yang sangat bagus, Rubicon model terbaru. Dalam pembicaraan dengan teman-teman arisan, ia semakin diyakinkan bahwa mempunyai mobil jenis itu akan menaikkan gengsinya. Maka ia mengutarakan keinginan itu kepada suaminya. Meskipun ia tahu bahwa gaji suaminya tidak cukup, ia mendesak. Sang suami yang tergiur oleh bujukan istri akhirnya coba-coba mencari jalan. Kebetulan sedang musim penerimaan mahasiswa baru. Sebagai rektor, ia dapat menerima sejumlah mahasiswa baru. Maka ia gunakan kesempatan itu untuk menarik mahasiswa yang kaya yang dapat memberikan uang kepadanya. Di sini harta menjadi godaan bagi Ibu Miki dan suaminya.
Godaan yang kedua yaitu ditafsirkan sebagai gengsi dan kehormatan. Yesus oleh setan disuruh terjun dari bait suci dan nanti akan ditatang oleh para malaikat. Memang benar, bila Yesus melakukan hal itu, ia akan terkenal karena dapat terjun dari atap dan tidak cedera sedikit pun. Semua orang akan menjadi kagum dan memuji dia. Ia akan menjadi terkenal dan dihormati di mana-mana. Ia akan menjadi superstar. Namun Yesus tidak mau. Ia menolak. Bagi Yesus, kehormatan memang diperlukan dan penting dalam kehidupan manusia agar manusia merasa diterima dan diakui. Tetapi kalau orang mencari kehormatan saja untuk dirinya, ia akan menjadi gila kehormatan dan ini menjadi bahaya. Cukup banyak kejatuhan orang besar karena mereka mencari kehormatan untuk dirinya sendiri yang tidak semestinya. Cukup banyak kepala pemerintahan yang karena mencari kehormatan sendiri lalu menindas rakyatnya terlebih yang tidak mau menghormatinya. Cukup banyak terjadi penindasan, peperangan, perselisihan karena orang merasa tidak dihormati oleh orang lain. Contoh, seorang polisi menjadi berang karena mahasiswa yang ditangkap tidak memberikan hormat kepadanya. Seorang dosen menjadi tersinggung gara-gara mahasiswa memakai sandal. Ia merasa kurang dihargai, maka mahasiswa itu lalu dibenci. Dan tentunya masih ada contoh-contoh lainnya kaitannya dengan gengsi dan kehormatan. Godaan yang ketiga kaitan dengan kuasa. Yesus digoda untuk menerima segala kekuasaan di dunia ini asal menyembah setan. Dengan tegas Yesus menjawab, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Manusia memerlukan kekuasaan, seperti dalam kitab Kejadian dikatakan, diberinya manusia kekuasaan oleh Allah. Akan tetapi kekuasaan itu bila tidak digunakan dengan hati-hati akan berbahaya, apalagi kalau orang menjadi gila kuasa. Kekuasaan sebenarnya harus digunakan untuk mengabdi dan melayani, bukan untuk menindas orang lain. Banyak pemimpin negara akhirnya hancur dan diturunkan karena gila kekuasaan. Karena gila kuasa, negara yang satu dengan yang lain saling menindas dan ingin menguasai. Karena ingin kuasa, orang satu dengan yang lain bertengkar, bahkan ingin saling membunuh. Karena ingin saling menguasai, suami istri menjadi bertengkar, tak ada selesainya. Harta, kehormatan, dan kekuasaan adalah netral dan diperlukan oleh manusia. Namun kalau tidak hati-hati dapat digunakan oleh roh jahat untuk menjatuhkan manusia ke dalam gila harta, kehormatan, dan kekuasaan yang akhirnya dapat menjatuhkan orang itu sendiri atau orang lain. Saudara-saudari, kita mohon kepada Roh Kudus agar kita mampu membeda-bedakan mana roh yang baik, mana roh yang jahat, mana godaan yang membuat jatuh ke dalam dosa, mana yang mengarahkan kita kepada kehendak dan sabda Allah. Butuh kepekaan hati, butuh ketajaman pikiran dan hati, dan kita dibantu dengan mati raga, puasa dan pantang. Semoga kita senantiasa mampu memilih roh-roh yang baik, perbuatan yang baik yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudari-saudara, marilah kita meneguhkan iman dengan bersama-sama mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Kristus bersabda, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya Dia sajalah engkau harus berbakti. Maka mari kita sampaikan doa-doa sembah bakti kita kepadanya. Bagi semua yang memegang pimpinan gereja, semoga para pemimpin gereja dalam menjalankan tugas perutusannya sebagai gembala tidak mudah tergoda oleh hal-hal duniawi, namun selalu terarah kepada Allah demi kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang telah menjatuhkan pilihan mau mengikuti Kristus, semoga para pengikut Kristus semakin setia akan kebenaran sabdanya dan tidak mudah digoyahkan oleh kemewahan duniawi atau keindahan lahiriah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih selalu tinggal bersama dengan orang-orang yang sedang menderita, sehingga melalui penderitaan itu, mereka dapat mengikuti Kristus yang juga menderita dalam puasanya di padang gurun demi keselamatan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang sedang mempersiapkan diri menjelang Paskah, semoga Allah Bapa Maha Setia menuntun kita semua dalam masa Prapaskah ini untuk selalu tekun dan setia melayani sesama seperti putranya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Maha Kasih, kami sampaikan pula doa-doa umat-Mu ke hadapan-Mu. Syukur atas karunia yang kelimpahkan bagi Cornelis Indarto masuki usia ke-51. Bimbinglah ia senantiasa dengan Roh Kudus-Mu. Mohon kerahiman bagi yang telah Kau panggil menghadap-Mu, Maria Veronica Wi Eci, Justinus Sumarjo, Elizabeth O. Eli, Magdalena Familia. Syukur atas karunia-Mu Tuhan dan mohon bimbingan Roh Kudus bagi seluruh umat paroki Pasar Minggu. Kita sampaikan doa-doa kita dalam hati kepada Allah yang Maha Rahim. Allah Bapa Maha Pengasih, karena kasih-Mu yang teramat agung, hidup kami Kau beri arti yang begitu dalam. Tunjukkanlah selalu kepada kami jalan yang harus kami tempuh, yakni jalan terang-Mu sendiri, Yesus Kristus, Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.